قل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita dipermudah lagi duduk dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Sekarang kita lanjut hadis 164. Ya. Ada yang mau baca? Pak Nasir? Mantan. Hadis 164. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan menjaga tangan dan piring. Beliau juga bersabda, sesungguhnya kau semua tidak tahu di mana letak keberkahan makanan itu. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika makanan salah seorang di antara kamu jatuh, hendaklah ia mengambilnya dan membersihkan kotoran yang melekat. Menjaga makanan itu sehat. Dan janganlah kamu membersihkan tangan dengan satu tangan sebelum membersihkan jari-jari tangan dengan mulut. Karena sesungguhnya ia tidak tahu di mana letak keberkahan makanan itu. Dalam riwayat Muslim pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu selalu hadir menyertai salah seorang di antara kalian dalam segala hal, juga ketika ia makan. Oleh karena itu, jika makanan salah seorang di antara kalian itu jatuh, maka hendaklah ia membersihkan kotoran yang melekat, kemudian makanlah, dan janganlah ia meninggalkan makanan itu untuk setan. Penjelasan hadis ini mengandung beberapa faedah, di antaranya bahwasanya setiap manusia tidak seyogyanya memakan makanan yang terdapat kotoran, karena bagimu jiwamu merupakan amanah. Jangan kamu makan yang layu atau yang berduri atau yang sejenisnya. Baik, kita lihat masih dalam pembicaraan perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Kali ini perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya terkait dengan masalah makanan. Coba kita lihat tadi sini dari Jabir bahwa Rasulullah SAW amara bilakil asabi wassohfah. Rasulullah SAW memerintahkan menjilat tangan dan piring. Beliau bersabda, innakum latadruna
fi ayyihal barakah. Sesungguhnya kalian semua tidak tahu di manakah letak keberkahan makanan itu. Tadi apa disuruh jilat apa? Tangan dan piring. Jadi bukan hanya tangannya, namun piringnya juga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim pula, Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum." Jika makanan salah seorang di antara kamu waqa'at jatuh, falyakhudha, maka ambillah makanan yang jatuh tadi. Falyumti makana biya min adza. Lalu kalau ada kotoran yang melekat, maka bersihkanlah. Kemudian wal yakulha wala yada'ha lisyaitan. Makan tadi makanan yang terjatuh tersebut yang masih bisa kita makan, jangan biarkan itu untuk syaitan. Wala yamsah yadahu bil mandil. Jangan hapuskan sisa makanan tadi, yaitu pada tangan, dengan sapu tangan. Hatta yal'aqa asabi'ahu, sampai menjilat jari-jarinya yang ada. Fa innahu la yadri, karena ia tidak tahu fi ayyi ta'amihil barakah, di manakah berkah pada makanan tersebut. Dalam riwayat yang lain lagi dikatakan, inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi. Setan itu selalu hadir pada kalian di setiap keadaannya. Hatta yahdurahu inda ta'ami, setan juga hadir ketika kita itu makan. Fa iza saqatat min ahadikum luqma, jika ada makanan yang terjatuh, falyumti makana biha min adza, maka kotorannya kalian itu hapus. Falyakulha, lalu makanlah. Wala yada'ha lisyaitan, janganlah tinggalkan makanan tersebut untuk syaitan. Sekarang kita lihat faedah dari hadis. Ada di sini istilah barokah. Apa yang dimaksud barokah? Kata penulis Bahjatul Nazirin, dia katakan barokah itu adalah al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Ada pengertian dari Ibnul Qayyim, barokah itu punya dua makna. Barokah punya dua makna. Yang pertama, tetapnya kebaikan. Yang kedua, kebaikan itu bertambah. Yang pertama apa? Tetapnya kebaikan. Yang kedua, kebaikan itu bertambah. Jadi kalau kebaikannya ada terus, itu namanya barokah. Kebaikannya bertambah, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Nah, itu juga namanya barokah. Bisa pada sesuatu itu dua makna itu ada, atau cuma salah satunya saja. Maka ini nanti masuk dalam doa-doa berkah. Di antaranya misalnya kita doakan berkah untuk Nabi SAW. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Itu namanya doakan berkah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, faedah yang bisa kita ambil lagi, pada makanan
yang kita makan terdapat berkah. Pada makanan yang kita makan terdapat berkah. Namun letak berkah tidak diketahui tempatnya di mana. Namun letak berkah tidak diketahui tempatnya itu di mana. Apakah mungkin pada tangan kita sendiri, pada piring yang kita makan? Ya, tidak diketahui. Makanya di sini untuk dapat berkah semuanya tidak kita khususkan pada tangan atau pada piring, namun semuanya kita ambil. Kemudian faedah yang kedua, setiap kita hendaklah semangat untuk mendapatkan berkah. Setiap kita hendaklah semangat untuk mendapatkan berkah. Dan ingat ya, berkah di sini perlu ditunjukkan dengan dalil. Sehingga tidak bisa sembarangan kita tentukan ini berkah, ini berkah, ini berkah. Harus ada dalilnya. Kalau pada makanan ini ada pada jari atau ada pada tangan atau ada pada piring, ada dalilnya. Untuk tentukan yang lainnya juga mesti dengan dalil. Tidak bisa kita buat-buat. Faedah yang berikutnya lagi, diperintahkan menjilat jari dan piring yang digunakan untuk makan. Syekh Salim bin Id Al-Hilali di sini sebutkan ada dua manfaat. Kenapa kita menjilat jari dan piring tadi? Manfaat yang pertama, menjaga nikmat Allah. Jadi tidak terbuang cuma-cuma begitu. Kalau dimaksudkan menjaga nikmat Allah berarti anjurannya di sini makanan dihabiskan atau tidak? Dihabiskan. Jadi biar nggak ada sisa situ. Karena kalau ada sisa, kita namanya saja meremehkan nikmat. Kecuali memang kita nggak suka. Daripada dicela, dibiarkan. Namun kalau kita nikmati di situ, jangan sampai biarkan ada nasi yang sisa, ada bekas kuas itu yang sisa, dihabiskan untuk jaga nikmat. Manfaat yang kedua, untuk berakhlak dengan sifat tawadhu atau rendah hati. Untuk berakhlak dengan sifat tawadhu. Karena perlu dipahami, orang yang makan seperti itu dianggap orang biasa, nggak ada keistimewaan. Beda kalau orang itu biarkan makanannya gitu saja, seakan-akan makanannya itu banyak. Oh, ini orang kaya ini. Namun kalau dia itu makan kok sambil jilat tangan, jilat piring, orang anggap biasa. Padahal mungkin dia punya mobil mewah. Akhirnya tawadhu ketika itu, jadi turun. Dia nganggap dirinya biasa, nggak perlu diistimewakan. Beda kalau orang yang terbiasa makan mewah, ya, makannya seperti sajian di hotel, ya, nggak mau seperti ini. Rasa jijik, rasa bagaimana gitu. Kalau kita sudah biasa, yuk makannya biasa-biasa saja. Ya, maka level kita kalau tinggi, dikarenakan harta yang kita miliki, ya, tinggi, akhirnya turun itu. Dan orang nganggapnya dia jadi biasa.
Dikarenakan cuma perkara remeh saja, jilat tangan, jilat jari atau piring tadi dihabiskan juga sisa-sisa makanan yang ada. Berarti didik untuk memiliki sifat apa tadi? Tawadhu. Jarang orang seperti itu memilikinya. Apalagi terkait dengan makanan. Faedah yang lainnya lagi, makanan yang jatuh selama masih bisa dimanfaatkan, tidak dibuang begitu saja. Makanan yang jatuh tidak dibuang begitu saja. Karena ada dua alasan. Satu, supaya tidak meremehkan nikmat. Kata Syekh Salim sini katakan supaya tidak meremehkan nikmat. Jadi kita tidak biarkan tadi ya, supaya tidak meremehkan nikmat. Dua, supaya tidak menunjukkan sifat sombong. Supaya tidak menunjukkan sifat sombong. Apalagi kalau kebiasaan kita biasanya buang-buang makanan. Di antara adab di beberapa tempat, ini terutama kalau jenengan itu lihat, maaf itu orang Arab itu kalau makan, ya, mereka itu lebih membuang-buang nasi. Namun kalau urusan roti, kalau roti mereka biasanya lebih menjaga roti dibandingkan dengan nasi. Maka nasi itu mubazir, itu mereka buang-buang begitu saja. Makan nasi dengan daging kambing misalnya, dagingnya dilahap. Ya sudah, kalau ada nasi dibuang begitu saja. Ini sebenarnya contoh yang tidak baik. Karena itu tanda meremehkan nikmat. Karena masih ada yang hidupnya susah gitu. Dan juga ini kelakuan orang-orang yang menunjukkan kekayaan boros, berlebihan. Tidak perlu seperti itu. Namun kalau roti mereka lebih nganggap itu berharga. Roti dari gandum kan. Nah, roti itu dianggap lebih berharga karena masih bisa disimpan lagi. Kalau itu dipakai buka puasa, nanti bisa dipakai untuk buka puasa berikutnya lagi. Kalau roti. Kalau nasi cepat basi. Sehingga mereka perlakuannya berbeda. Namun intinya semua makanan kalau masih bisa kita ini enggak boros-borosan. Terus faedah yang berikutnya lagi. Hadis ini menunjukkan lagi setan itu ada. Bahkan setan bisa makan bersama kita. Setan itu ada, bahkan setan itu bisa makan bersama kita. Kalau setan ikut makan bersama kita, kok makanan kita nggak berkurang? Oh, bisa jadi yang lainnya. Setan kalau ikut makan bisa jadi kita makan juga, namun nggak kenyang-kenyang. Sudah makannya full banyak, namun kok nggak merasa puas. Berarti ada keberkahan yang hilang di situ karena setan juga ikut hadir makan bersama kita. Yang jelas tidak bisa ada yang menihilkan atau menghapus adanya setan, tidak bisa. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, setan bisa hadir ketika kita lalai dari mengingat Allah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, seorang muslim harus jadikan setan itu musuhnya.
dan tidak boleh memberi peluang setan itu hadir. Dan tidak boleh memberi peluang setan itu hadir. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, setan itu mudah hadir. Contoh, sampai bermalam dan makan malam bersama kita, itu kala lupa baca zikir. Disebutkan dalam hadis, setan nanti katakan pada teman-temannya ketika ada yang masuk rumah, dia baca zikir. Masuk rumah baca zikir bisa jadi ucapan bismillah atau mengucapkan salam, assalamualaikum. Setan juga bisa ikut tadi. Jadi kalau kita itu baca zikir, kita baca bismillah atau assalamualaikum, masuk rumah, setan katakan pada teman-temannya, kita tidak dapat tempat bermalam. Ketika ada yang baca bismillah saat mulai makan, ingat ya, mulai makan itu doa mulai makan yang sederhana adalah baca bismillah. Adapun bacaan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, hadisnya dhaif. Apa yang sahih tadi? Bismillah. Lebih enak mana coba? Hah? Mana yang lebih enak dibaca? Lebih cepat lahap pakai doa mana coba? Bismillah. Kalau Allah barik lana nanti masih nunggu lagi ada yang mandu. Aduh, ayo mimpin dulu untuk baca doa sebelum makan. Cukup masing-masing individu baca bismillah, saya sudah cukup itu. Dan itu mudah untuk diucap. Dan bismillah yang dimaksud di sini tanpa ar-Rahman ar-Rahim, cukup bismillah saja. Nah, di sini tadi kalau setan baca bismillah, kalau kita baca bismillah, setan itu tidak akan ikut malam bersama kita. Maka setan katakan pada teman-temannya, kita tidak mendapatkan jatah makan malam karena orang tadi baca bismillah. Sebaliknya kalau dia tidak baca zikir saat masuk rumah, tidak juga baca bismillah saat makan, maka setan katakan pada teman-temannya, kita dapat jatah untuk bermalam dan kita dapat jatah juga untuk makan malam. Dikarenakan seorang meninggalkan zikir. Di sini lebih mudah terganggu, setan lebih mudah datang. Apalagi saat-saat kita makan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, syariat Islam selalu mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Syariat Islam selalu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Dan ini ingat, syariat apapun, ya, syariat apapun itu pasti ada maslahatnya, kebaikannya, pasti juga di dalamnya kita menolak mudarat. Contoh di sini, saat kita makan, tidak biarkan ada satu butir yang jatuh di situ, kita manfaatkan. Mudaratnya apa kalau kita biarkan? Setan nanti ambil makanan itu. Berarti kalau kita ambil makanan tadi, tanda bahwasanya kita lepas dari kemudaratan dan tidak memberikan kemanfaatan untuk setan dan kebaikannya di situ. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, kadang syariat itu mesti menyelisihi kebiasaan masyarakat. Lihat tadi ya, makanan jatuh, kalau kebiasaan masyarakat kita dibiarkan gitu saja, dibuang cuma-cuma. Muslim milih apa? Kalau Nabi katakan A dan tidak ada mudarat bagi kita untuk melakukan itu, tidak ada masalah. Milih itu lebih bagus daripada ikut kebiasaan orang. Nanti kalau ada yang komentar, wah itu kan sudah kotor.
Kalau masih bisa dibersihkan, kita berarti memanfaatkan nikmat yang ada, tidak buang nikmat itu cuma-cuma. Maka kadang kita mesti menyelisih kebiasaan masyarakat. Jadi standar benar itu bukan melihat pada kebiasaan masyarakat. Standar benar itu adalah melihat ini ada tuntunan dari Al-Quran dan hadis ataukah tidak. Jadi nggak selamanya ikut kebiasaan orang. Sholat bagaimana bukan ikut kebiasaan, ikut tuntunan. Zikir bagaimana bukan kebiasaan orang yang kita ikuti, namun ikut tuntunan. Ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari hadis, itulah yang kita ikuti. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, Islam mengajarkan hidup bersih. Namun hidup bersih yang diajarkan sifatnya pertengahan, tidak buang-buang begitu saja makanan. Tidak buang-buang kan di sini. Begitu juga tidak menjaganya secara berlebihan. Kalau memang ada kotoran, dihapus dulu kotorannya baru dimakan. Bukan langsung dengan yang kotor tadi gabung masuk dalam perut kita, bukan. Tidak berlebihan, tidak meremehkan. Jadi sifatnya wasat. Sifatnya pertengahan ketika kita memanfaatkan makanan. Nah itu hikmah sederhana ketika kita makan, pelajaran-pelajaran penting banyak yang kita dapat dari hadis ini terkait dengan makan. Di antara pelajaran penting adab ketika makan ya, yang penting di sini satu, adab ketika makan, tidak biarkan makanan terjatuh. Dua, tidak mencuci tangan langsung sebelum apa ini? Kalau ada sisa makanan diapain? Sebelum dijilat. Jadi tadi tidak dihapus dengan sapu tangan, masih bisa kita nikmati dengan dijilat itu. Kemudian adab yang ketiga, sebisa mungkin habiskan makanan. Karena kita tidak tahu berkah itu di mana. Karena kita tidak tahu berkah itu di mana. Bisa jadi pada apa? Tangan, bisa jadi pada piring. Berarti adab yang berikutnya lagi, dianjurkan menjilat tangan atau menjilat piring setelah kita makan. Kalau ini dianggap aneh karena menyelisih kebiasaan masyarakat, biarin. Karena kita cuma ingin mensyukuri nikmat Allah dengan bentuknya menjalankan sunnah Nabi SAW seperti itu. Walaupun mesti menyelisih kebiasaan masyarakat. Ada lagi yang tidak disebutkan sini, misalnya baca bismillah ketika makan, tadi yang saya sebut. Setelah makan minimalnya baca alhamdulillah. Nah, itu diantara adab-adab yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan, bisa tanya langsung. Ada yang tanya langsung? Kita lewat kertas silahkan. Ada yang tanya? Gimana monggo. Waalaikumsalam. Kalau baca bismillahnya berarti baca tengah-tengah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau sebelum selesai baru ingat misalnya baca lagi sama. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bisa dia praktekkan seperti itu. Maka setan yang sebelumnya ganggu, setan bisa keluarkan setiap makanan yang sudah dimakan dari perutnya. Seperti itu disebutkan dalam hadis.
Baik, ada lagi? Ya, paling ujung belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Nonton. Hukumnya? Anggap iseng aja lah, nggak usah terlalu serius-serius banget. Capek antum mikir kayak gitu. Nanti yang pro ini ya dia bela pilihannya, yang pro ini ya bela pilihannya. Semua nganggap benar masing-masing. Untuk apa ngurus kayak gitu? Masing-masing punya penilaian. Capek kan kamu ngikuti terus kan? Tahu mana yang benar? Hah? Ada pemenangnya nggak? Ada juara? Nggak ada juga. Biasa-biasa aja gitu. Nggak usah makan, sudah nggak usah masukkan dalam hati gitu. Biasa aja. Ada lagi? Ya. Tempat berkahnya tidak diketahui. Ya. Kalau semuanya lakukan berarti semua dapat berkah. Kalau cuma satu orang lakukan berarti satu orang saja dapat berkah. Baik. Ada lagi? Ya. Ya, waalaikumsalam. Kebiasaan saya kalau kita sering makan di dalam minimarket atau supermarket saja. Iya. Kita makan dulu, kita habiskan beberapa item makanan, lalu Baru bayar. pembayarannya setelah mau keluar hasil. Itu gimana menurut Ustaz? Di aturan supermarket dibolehkan atau tidak? Ada yang larang nggak? Kayaknya sih nggak ada. Ya sudah berarti boleh. Jadi boleh saja. Boleh. Alhamdulillah. Sama seperti makan prasmanan, bayarnya belakangan mas gitu. Sudah orang tahu, oh ini aturannya kayak gini. Ada yang nggak mau, sudah ambil, bayar langsung sekarang mas di depan. Tergantung. Kalau ini tidak ada larangan berarti memang diizinkan. Ya, berarti diizinkan untuk bayarnya nanti belakangan selesai. Bahkan kita sudah minum satu botol itu habis. Iya tak? Terus kita bayar dengan barang-barang yang lainnya. Ini botol-botol kosong ini dihitung dia. Itu hitung ini mbak, ini sudah saya minum sampai habis. Sah. Dia nggak anggap masalah. Berarti memang dibolehkan. Baik, ada lagi. Ustaz, bagaimana caranya berpikir dengan menggunakan hati seperti yang contohkan Ibnu Abbas? Apa ini maksudnya? Berpikir dengan menggunakan hati. Perkataan Ibnu Abbasnya bagaimana? Nanti bisa contohkan ke saya. Doa setelah makan yang lengkap bagaimana? Ada beberapa doa yang dianjurkan setelah makan. Satu, yang ringkas, alhamdulillah saja. Sudah sama juga baca doa setelah makan. Yang kedua, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Itu paling lengkap. Ada lagi alhamdulillahi katsira thayyiba mubaraka fi ghairu makfiyin wala muwaddain wala mustaqnan anhu rabbana. Kalau yang ketiga yang saya sebut ini agak sulit dihafal. Namun yang paling ringkas apa tadi? Alhamdulillah. Ada yang pertengahan tadi alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwati. Adapun yang biasa dihafal di TPA apa? Sekolah apa? Alhamdulillahilladzi
at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Walau alam, derajat hadisnya tidak diketahui sahih. Tentang hadis Jibril, seseorang belum beriman apabila belum berislam. Bagaimana jika kita belum berhaji? Apakah belum bisa meraih derajat iman dan ihsan? Sepertinya pemahamannya bukan gitu. Islam itu bertingkat-tingkat, ada 3 tingkatan dalam agama kita, yaitu Islam, iman, ihsan. Islam itu memenuhi amalan lahiriah. Iman itu memenuhi amalan batin. Ihsan beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Jika tidak melihatnya maka Allah itu melihatmu. Itu maksudnya. Di sini bukan berarti kalau kita belum meraji, karena itu rukun Islam, berarti iman tidak dicapai. Belum tentu. 3 ini dilakukan berbarengan. Islam dilakukan, iman dilakukan, ihsan dilakukan. Bukan berarti Islamnya yang ini rukun Islam yang 5 sempurna dulu baru derajat iman dia capai gitu. Bukan. Nggak ada, para ulama nyatakan kayak gini. Berarti tunggu kita Islam dulu baru iman kepada Allah ada, iman kepada malaikat ada, iman kepada kitab ada, iman kepada hari akhir ada, iman kepada qada dan qadar ada. Iman kepada Rasul ada. Bukan kayak gitu pemahamannya. Justru jalan berbarengan. Rukun Islam dijalankan, rukun iman juga dijalankan. Sehingga tidak tepat menyatakan seorang belum beriman apabila belum berislam. Belum juga. Ini pernyataan wallahu alam, ini salah memahami. Apa hukumnya jika kita pesan barang tertentu kepada seseorang dan seseorang itu belum mempunyai dan mau mencarikannya dan sudah dapat barangnya tetapi pembayarannya diangsur atau kredit? Kan barangnya dia belum punya. Kalau sistem yang tepat di sini nanti jadi jual beli salam. Jual beli salam itu bagaimana? Saya bayar cash dulu. Terus saya bilang, kamu carikan saya barang ini, saya bayar di muka. Dia janjikan 1 minggu barang itu datang. Nah itu namanya jual beli salam. Pesan. Itu jual beli pesan. Ya. Barangnya belum ada. Jadi dia tidak tentukan barangnya ini. Barangnya lagi dia cari. Namun dia sudah bayar di muka. Ya, tunai. Itu masuk bayi salam. Kalau ini dia pesan, kemudian sudah dapat barang, lalu dibayar. Ya, pesan sudah dapat barang, kemudian baru dibayar. Bayarnya cicil. Ketika barangnya belum ada dan sifatnya nanti bisa jadi bentuk yang pertama sifatnya itu langsung jadi akad pasti, artinya tidak boleh dibatalkan, maka transaksi yang terjadi adalah karena barang belum ada, uang juga belum ada, berarti jual beli utang dengan utang. Jual beli utang dengan utang tidak boleh. Bai'ud dain bid dain namanya. Jual beli utang dengan utang tidak boleh. Karena sesuatu yang tidak jelas dengan sesuatu yang tidak jelas. Ini nggak boleh. Yang dibolehkan kalau akad yang dia buat itu tidak jatuh pasti. Artinya dia bebaskan. Baik, kamu suruh saya cari barang. Ya saya carikan dulu ini. Nah ketika yang mau beli tadi dia cancel, nggak boleh dipaksa untuk beli. Ya, ditawarkan lagi pada yang lain. Maka kalau seperti ini tidak jadi paksaan, tidak jadi pasti, dibolehkan. Tidak jadi pasti boleh. Berarti nanti kalau barangnya ada, mau nih, cocok nggak? Oh nggak cocok, ya sudah kembalikan, nggak jadi. Namun kalau sudah cocok, sudah silakan ambil. Ya kamu bayar mau cash, silahkan. Maka bentuknya ini macam-macam. Tidak bisa kita hukumi setiap jual beli itu dengan hukum yang mesti ada dihukum di masa silam, tidak. Namun lihat mudorotnya di mana ini di sini. Nanti perhatikan, baru nanti sesuaikan dengan dalil. Oh ini masalahnya di sini, di sini, di sini, di sini. Yang jelas kalau tadi yang pertama barangnya belum ada, terus dia transaksinya kredit, berarti jual beli utang dengan utang, tidak boleh.
Ya, monggo Mbak. Mohon bertanya dan dijelaskan. Makan Rasulullah SAW memakai 3 jari. Kedua, ada makanan yang dikatakan itu nanti tidak mau hadir. Sebabnya sekarang banyak makan-makan yang dikatakan mubazir. Yang jelas tadi pembahasan kita mubazir itu dihindari. Islam tidak ajarkan untuk boros-borosan dalam makanan. Terus tadi yang pertama tadi apa? Pakai 3 jari. Ada tuntunan. Namun untuk makanan yang pas dimakan dengan 3 jari. Contoh kurma. Kurma bisa dengan 3 jari. Kalau apa lagi coba? Ini tadi saja, ini sulit ini makan pakai 3 jari ini. Karena mesti buka, kemudian ngambilnya belum pas dengan 3. Dan 3 ini bukan jadi harus. Sesuaikan dengan bentuk makanan. Apa saya makan mie goreng juga harus pakai 3 jari ini? Juga belum tentu. Karena mulai anak-anak sekarang sudah dibiasakan makan dengan garpu, dengan pisau. Boleh. Boleh makan dengan garpu, boleh dengan pisau juga boleh dengan garpu dan sendok juga boleh, ya. Dan itu tidak dijadikan keharusan dengan 3 jari. Berarti nanti dia cari berkahnya, berarti pada sisa sendoknya, sisa makanan pada piringnya bisa cari berkah di situ. Kita tidak menyelisih Rasul karena Rasulullah SAW tidak jadikan makan dengan 3 jari atau dengan tangan itu jadi harus. Jadi tidak harus, tidak wajib. Dan tidak boleh nganggap makan dengan 3 jari ini jadi wajib. Nantinya jatuh dalam bid'ah. Malah keliru. Karena ini jadi keharusan. Apa-apa mesti jalankan dengan 3 jari atau dengan tangan. Enggak mesti. Ada seorang penulis itu yang sampai haruskan kayak gitu dan nganggap makan dengan sendok dan semacam itu jadi suatu bermasalah. Apakah itu benar? Waktu saat kalau habis makan jarinya dijilat. Ya, tadi pembahasan kita disunahkan. Dijilat semuanya. Disunahkan. Namun yang tidak tepat kalau mewajibkan semuanya harus pakai tangan. Tapi kalau memakai sendok, apakah Boleh. Berarti sisa makanan yang disendok dihabiskan. Sendok yang dicari berkah. Cukup? Ya. Di luar makanan. Ustaz, ada beberapa penjelasan dahulu. Apabila kita uzur tidak bisa sholat secara sempurna. Kita uzur tidak bisa sholat sempurna. Tapi kita bisa berdiri. Tapi kita bisa berdiri. Tapi kita ketika dia rukuk dan sujud tulis. Ruku dan sujud duduk. Apakah ketika takbiratul ihram itu harus tetap berdiri baru kemudian Takbiratul ihram tetap berdiri. Masuk rukun. begitu. Nanti ganti ruku baru nanti dia duduk. Sujudnya juga duduk dengan keadaan lebih membungkuk daripada ruku. Boleh. Yang wajib berdiri ya, Ustaz? Baca suratnya yang wajib berdiri sambil takbiratul ihram dari pertama berdiri. Kalau kasusnya kita di kendaraan kita di bis gitu yang masih memungkinkan untuk berdiri itu gimana, Ustaz? Masih bisa? Tetap berdiri juga. Tetap berdiri. Kembali duduk pada saat jam berdiri. Iya. Terima kasih. Kalau memang dari awal nggak bisa berdiri karena goncangan, ya sudah duduk dari awal. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada pengumuman, insya Allah besok Sabtu, besok malam Ahad apa? Pahing. Ya, tanggal 26 ya, kelanjutan dari kajian di Masjid Agung Bantul. Insya Allah kita lanjutkan pada besok Sabtu, ba'da maghrib sampai jam 8 malam. Ya, silakan hadir membawa buku, masih menyelesaikan buku mereka yang merugi tentang strategi dalam berdakwah yaitu hikmah. Bagi yang belum dapat insya Allah nanti akan tetap dibagikan pada pertemuan tersebut. Baik, demikian mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk terus beramal soleh
Terus kita menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW dan mengagungkannya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khotimah. Demikian kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.